Kemudian untuk pemrosesannya itu desktop yang nanti memakai AutoCAD, plugin AutoCAD. Selanjutnya ini menu utama dari ECAT. Kita lihat di sini ada modul-modul AEC, AOC, IAC, Sheet Start. Kemudian di sini ada terminal waypoint, holding, MSA, cat properties, kemudian PFR planning. Nah, kita akan masuk ke Aerodrome Chat. Di Aerodrome Chat ini ada beberapa proses-proses yang kita jalankan. Yang pertama adalah proses untuk membuat frame Aerodrome Chat, kemudian merubah data airport atau aerodrome, kemudian memproses daripada Aerodrome Chat itu sendiri. Untuk pemrosesan frame chat, kita bapak-bapak itu mungkin dari PIA telah dari teman-teman AirNav, kalau membuat suatu peta atau chat itu mungkin kita akan berapa sih sebenarnya skala yang kita akan buat, berapa sih ukuran dari kertas itu. Kemudian banyak sekali di situ item-item yang harus kita tentukan. Nah, di sini di ECAT ini untuk pembuatan frame itu kita lihat di sini ada cat-cat tipe yang akan kita buat. Ada Aerodrome Chat, kemudian akan muncul daripada frame itu ukurannya berapa, kertasnya berapa, kemudian namanya. Nah, sini harus kita tentukan dulu membuat frame. Next, untuk membuat frame. Setelah membuat frame di dalam suatu peta atau cat aerodrome itu pasti ada atribut yang sifatnya mungkin bisa statis atau dinamis. Atribut itu kita input di cat properties. Sini bisa ada cat type-nya apa, tadi kita tentukan udah. Kemudian di atas itu kalau cat itu kita lihat ada IIP Indonesia, kemudian di bawahnya ada authority-nya, kemudian ada nama, efektif, dan lain-lain. Ini kita akan isi semuanya. Kemudian di situ ada frekuensi daripada di cat properties itu ada frekuensi yang kita ambil dari IBIS. Untuk cat-cat kita ini, Bapak Ibu, ini langsung insya Allah langsung link ke data IBIS untuk cat ini. Jadi frekuensi itu mau nggak mau kalau membuat peta aerodrome chat itu pasti kita harus punya airport dulu, data airport. Kalau nggak punya data airport nggak mungkin kita bisa buat aerodrome chat. Jadi konsepnya data airport yang AD21 sampai AD224 itu harus kita isi semua dulu. Jadi kemudian nanti di tadi frame di properties tadi untuk frekuensi kita akan linkkan dari di 218 ya kalau nggak salah data frekuensi.
itu akan kita ambil, akan kita keluarkan sebagai atribut daripada frame. Nah, ini salah satu data di aerodrome chart. Pengisian aerodrome chart itu tidak lepas dari IWIS. Ini salah satunya ada runway physical karakteristik. Panjang runway-nya berapa, lebarnya berapa, kemudian strength-nya. Ini adalah item-item sebagai output daripada pemrosesan aerodrome chart. Jadi di situ ada titik koordinat, threshold, kemudian ada stopway berapa. Ini akan dikeluarkan di pemrosesan aerodrome chart dengan data yang memang dari database. Jadi tidak ada kesalahan, nggak ada tipe-tipe. Di teksnya AD12 panjang runway-nya 2600, tapi di chartnya 2500. Itu tidak akan terjadi, insya Allah tidak akan terjadi salah tersebut. Nah, ini salah satu frame untuk menentukan frame. Untuk menentukan frame, kita kan ada data-data informasi di Google. Kalau kita punya view untuk web base ini adalah Google berbayar. Kita akan buatkan frame ini bisa dipindah-pindah seberapa besarnya, skalanya berasal itu kan ada informasi frame itu ukurannya berapa, skalanya berapa. Nah, itu bisa dipindah-pindah sesuai dengan kaidah-kaidah kartografi. Next. Nah, kemudian ini kita langsung berproses di ground chart desktop yang memakai plugin daripada AutoCAD. Kita kembangkan aplikasi desktop ini untuk memproses daripada data-data yang ada di IWIS tadi. Kita akan lihat chart yang sudah kita buat. Kita kan tadi sudah membuat frame chart. Kemudian kita panggil di situ frame-nya. Kita panggil dengan ada di situ atributnya, tipenya ground chart, kemudian skalanya berapa, ukuran kertasnya berapa. Kemudian kita juga bisa menentukan di situ gridnya. Kalau di aerodrome chart ada grid, kita tentukan gridnya per berapa derajat. Nah, kemudian ada data-data elemen yang bisa kita keluarkan di pemrosesan ground chart ini. Kalau di ground chart ada airspace, di ground chart ada airport, mungkin bisa tambahkan, tapi kan nggak mungkin. Di ground chart untuk pemrosesan ya elemen-elemen yang kita sudah mungkin nggak ada. Langsung kita generate untuk data-data yang keluar dari database itu. Bapak-bapak itu perlu kita ketahui adalah data-data yang berupa koordinat. Jadi data-data yang berupa koordinat atau data-data yang pasti yang berupa koordinat bisa kita keluarkan. Kemudian informasi-informasi yang diperlukan di ground chart. Kalau untuk data vektornya, untuk jalan, kemudian apron, kemudian taxiway, itu kita belum bisa untuk menyediakan karena itu keterkaitan dengan data, kalau nggak salah ETOD ya. Jadi kalau memang kita punya data ETOD, akan kita overlay di situ. Nah, di situ akan punya data yang benar. Tapi karena sifatnya kita ini masih berproses dari database, kemudian output dari
suatu peta yang diperlukan, maka kita masih memprovide hanya berupa data-data koordinat. Jadi nanti mungkin teman-teman kartografi dari PIA dituntut untuk menyediakan data-data vektornya ya. Nanti kalau udah ada mungkin bisa dimasukkan di database ya. Jadi biar semua terdatabase kan. Sementara untuk menunggu atau memang data itu kalau kita belum punya, mau nggak mau kita harus bekerja keras untuk menyediakan data-data aerodrome, dan kita memang harus punya effort yang tinggi untuk itu karena perubahan-perubahan data. Mungkin dari ground chart ini, hasil dari ground chart ini nanti kita olah di Adobe Illustrator. Untuk finishing tetap kita olah di Adobe Illustrator karena kita hanya sampai di AutoCAD. Untuk di Adobe Illustrator teman-teman airnav mungkin punya standar sendiri, pewarnaannya apa, yang terkait dengan mungkin jalan warnanya apa, itu kita serahkan di teman-teman publikasi di airnav. Jadi kita berprosesnya sampai di AutoCAD. Kemudian nanti kalau sudah jadi PDF, ada keterkaitan di sistem IDIS untuk penyampaian daripada draft cat ini. Jadi kita ada keterkaitan seumpama dari airport Jakarta Soekarno-Hatta akan melakukan request yang disertai catnya. Nah, di situ ada proses itu kita lampirkan karena di IBIS ada proses untuk publikasi ya. Kalau kita tadi paparan dari Pak Iqbal tadi ya, kita lihat dari data originator sampai publikasi. Nah, ini adalah salah satu item yang dimasukkan di dalam attachment publikasi. Prosesnya mungkin kita nanti kita next ya, kita baru sampai di prosesnya aja. Next. Nah, untuk ground chart mungkin sampai di situ ya, dari data sampai diproses jadi suatu draft aerodrome chart. Intinya bahwa data yang ada di teks jangan sampai beda dengan data di chartnya, itu intinya. Dari semua yang ada di teks dikeluarkan, di-outputkan jadi suatu peta aerodrome chart. Insya Allah nanti akan meminimalisir dari kesalahan-kesalahan typo. Siapa? Aerodrome chart, Pak. Sebenarnya kalau untuk dipublikasi sebenarnya untuk aerodrome chart, Pak. Aerodrome chart. Iya betul, Pak. Selanjutnya aerodrome obstacle chart AOC type A. Next. Nah, di proses AOC type A ini hampir sama dengan aerodrome chart, hampir sama. Cuman kalau di AOC itu data-data yang kita ambil adalah untuk P-nya itu obstacle ya, data obstacle, kemudian data-data aerodrome-nya, data-data titik result, banyak runway, kemudian ada stopway, ada clearway. Di situ harus kita tahu. Kalau nggak tahu nggak akan bisa berproses di
aerodrome obstacle chart. Kemudian kita bisa proses generate AOC. Next. Nah, proses frame kurang lebih sama dengan aerodrome chart tadi ya. Jadi tidak perlu saya ulang lagi, mungkin sama untuk proses pembuatan frame. Kemudian kita pilih di situ ada AOC, aerodrome obstacle chart, kemudian menentukan ukuran kertas, skalanya berapa, semua di situ kita tentukan. Kemudian ada di situ ada frekuensi, kita keluarkan semua dari data. Next. Nah, chart properties ini tadi yang hampir sama dengan aerodrome chart. Ada properties, chart properties, kemudian frekuensi. Nah, ini salah satu input obstacle, itu adanya di IDIS AD210 maaf, AD210. Di situ yang ada keterkaitan dari pemrosesan AOC type A. Next. Nah, ini kita bisa lihat apa namanya listnya di AOC apa AD210 ya, di AD210 obstacle untuk aerodrome obstacle ini kita bisa lihat list daripada obstacle situ ada type-nya, kemudian like-nya ada enggak. Jadi apa namanya, untuk yang kita lihat sekarang itu kebanyakan untuk obstacle. Saya minta juga bahwa kita harus aktif bahwa antena itu ada cahayanya apa enggak, atau itu kita juga harus informasikan semua. Kalau salah dulu, saya belajar dari pengalaman untuk pemrosesan AOC, kita punya raw data itu hanya koordinat, kemudian elevasinya, kemudian tipenya apa. Kalau nggak salah cuma itu yang kebanyakan ya. Tapi kita harus aktif juga bahwa di situ ada like-nya apa enggak, kemudian di situ ada grup atau bukan. Nah, itu yang harus kita informasikan sebagai raw data. Nah, kita juga bisa di ini ada posisi di area berapa gitu, ada di hasil input obstacle di AD210. Next. Kalau sudah ada input data di airport yang berupa data aerodrome atau data obstacle, kemudian kita berproses di aplikasi desktop. Aplikasi desktop kita proses, kita lihat AOC, kemudian kita tentukan EGO-nya, location indicatornya apa, kemudian akan muncul daripada airportnya, city-nya semua, untuk skalanya itu otomatis dari frame yang kita buat tadi. Di frame yang ada di webpage tadi otomatis akan dipanggil di sini. Kemudian kita draw. Nah, hasilnya adalah graf seperti yang kita lihat di layar ini. Jadi kita nggak perlu menghitung apa namanya skala berapa, kemudian ada clear way apa enggak, ada stop way apa enggak, panjang enggak. Itu kita murni input dari database. Kalau sudah input, ada obstacle kita input di 210, kemudian data-data runway kita input di 212, semuanya kita langsung draw, akan otomatis terjaring slope atau obstacle
yang melewati slope. Jadi obstacle yang melewati slope akan terjaring di sini. Jadi otomatis kemudian tinggal kita sebagai kartografi merapikan seperti kaidah-kaidah cara kartografi. Bagaimana cat itu biar sesuai dengan frame-nya. Kan panjang ya karena salah ya nih. Kalau kita ini sebenarnya realnya itu kan panjang. Ada kalau salah 45 kilo atau berapa ya? Sekitar itulah, lupa saya. Nah, jadi tinggal merapikan saja. Nah, insya Allah untuk data-datanya sesuai di situ. Kalau sudah ada tora, koda itu diambil semuanya dari data-data IP, data IDs. Untuk AOC mungkin kalau sampai aplikasi pemrosesan aplikasi di desktop mungkin sampai sini ya. Nah, untuk sekarang di SID ini agak lumayan banyak proses dari sini juga ya. Butuh pemahaman juga nanti yang kalau asal butuh kerja keras juga nih, karena untuk penginputan datanya kalau yang kita kita terapkan di sini, penginputan data itu sesuai dengan arik for to for. Jadi data-data yang kita input untuk ini kita ada di situ ada kode-kode. Jadi untuk menginput suatu data SID itu kita inputnya kode. Ya nanti kita akan lihat kayak apa sih sebenarnya untuk SID ini prosesnya. Next. Nah, di sini SID itu sama sebenarnya. Untuk memproses sebuah peta itu harus membuat frame, kemudian data baik konvensional maupun enak, kemudian nanti ada coding table, kemudian track dan jarak yang menggunakan magnetic variasi yang terakhir, kemudian memasukkan data prosedur SID kemudian hasil disimpan database ya oke. Kemudian menampilkan data bandara, runway, waypoint, upgrade yang perlu untuk pembuatan prosedur SID ya oke. Kemudian next. Oke, langsung kita berproses di pembuatan SID. Kita lihat webpage kita untuk membuat sebuah peta SID. Apa sih yang harus kita buat? Kalau kita sudah punya data dari, mungkin kalau kita berbicara data baru ya, berbicara data peta SID baru yang datangnya dari pasti desain prosedur. Kita terima, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama kita akan input terminal waypoint atau waypoint. Terminal waypoint khusus yang digunakan prosedur SID setelah end route waypoint end route terakhir ya. Jadi setelah itu adalah terminal waypoint. Itu harus kita input dulu. Tanpa menginput waypoint kita nggak akan bisa membuat cat SID. Kita lihat di situ untuk menginput ada elemen country-nya, kemudian namanya apa, kemudian deskripsinya, kemudian di situ
ada tipe. Kemudian kalau ada koordinat, kan kasus banyak kasus juga yang kita temui di IP yang telah terpublikasi, satu tempat atau satu koordinat, sebenarnya koordinat sama, tapi ada dua nama. Nah itu kan kalau di ini kan lucu ya, satu koordinat satu tempat kok namanya dua. Nah itu yang banyak kita temui juga. Nah di kita sudah memakai validasi. Jadi kalau koordinatnya sama atau minim beda 0,0 berapa detik, itu akan tervalidasi gitu. Ada warning nggak? Oke. Next. Nah, kemudian di SID kita juga akan memasukkan data MSA, minimum set altitude. Kalau kita lihat peta-peta SID, STAR, kemudian IAC itu kan ada penginputan MSA ya. Nah, di sini disediakan modul untuk menginput MSA dulu. Jadi MSA udah input, nanti baru berproses ke data SID-nya. Ini untuk MSA kita sekilas saja kita lihat. MSA itu referensi peak pointnya dari mana? Dari air atau dari airport. Nah, kemudian di situ areanya berapa? Kalau kita lihat MSA itu 25 nautical mile. Ada beberapa area 1, 2, 3 yang dari 360 ke 90 itu kita tentukan di situ area-area itu. Kemudian ketinggiannya berapa? Nah, setelah kita input konsepnya kayak gitu ya, kita lihat konsep di penginputan MSA ini, kita tentukan beberapa areanya, kemudian kita masukkan ketinggiannya, radiusnya berapa, kemudian kita simpan sebagai data MSA airport. Nah, nanti kita sewaktu-waktu perlu untuk membuat chart, tinggal kita panggil nih, oh kita punya data MSA dengan referensi point CKG, udah tinggal kita panggil, semua pakai itu SID, yang SID 10 SID semuanya pakai. Kalau yang referensi pointnya sama, kalau referensi pointnya beda ya kita panggil yang berbeda, gitu konsepnya. Next. Nah ini salah satu viewing hasil dari input MSA ini. Tadi ada dua area, kita lihat untuk viewnya kayak gini. Ini 25 nautical mile dari NAVAIR. Ini untuk yang di WebBase ya. Ini kita bisa di WebBase, kita lihat view dari MSA. Next. Nah, sini data prosedur nih, input data prosedur SID. Ini yang butuh effort yang lumayan besar ya. Jadi karena di sini kita harus paham coding table. Kita harus paham apa itu. Jadi konsepnya untuk pembuatan pengisian data prosedur, baik prosedur konvensional maupun prosedur presisi non presisi atau prosedur RNAV, itu adalah per segmen ya. Jadi kalau kita bicara SID dari titik threshold dari mau take off sampai
si apa namanya terakhir dia mau apa belok itu berapa, satu step, kemudian beloknya berapa, satu step, kemudian sampai di waypoint apa, satu step, waypoint ke waypoint apa. Nah itu konsep pengisian dari data prosedur baik SID, STAR, YAC, konsepnya begitu. Jadi kita harus paham untuk menerapkan apa namanya prosedur, data prosedur. Satu prosedur SID, satu prosedur SID itu ada berapa segmen nih? Ada berapa segmen? Kita harus paham. Nah, itu sudah satu segmen pertama, segmen kedua, segmen ketiga, segmen keempat, terus. Nah, kalau untuk AirTag mungkin akan lebih mudah ya, kalau AirTag kan udah per segmen ya, tidak ada coding table yang diberikan oleh desain prosedur ya. Kalau nggak salah, kalau untuk prosedur PBN, AirTag itu udah enak, tinggal memasukkan apa namanya kode-kode yang ada di situ, kita masukkan di data, udah perlu banyak ini, nggak perlu banyak mikir. Tapi kalau yang untuk prosedur konvensional itu yang mungkin butuh kerja keras, karena di konvensional itu kalau nggak salah dan desain prosedur belum menyediakan ya Pak Andi, ada apa namanya poin-poin apa segmen-segmen di prosedur konvensional itu. Kalau dari desain prosedur ada nggak Pak Andi? Kalau nah, kalau konvensional memang nggak kita beda. Nah itu makanya dari situ kita butuh kerja keras untuk membaca hasil desain prosedur dari desain prosedur untuk memasukkan ke database. Nah, siapa? Iya, siapa? Setelah ini Pak Edi akan mempraktekkan dan tanya jawab. Nah, saya untuk sementara hanya memaparkan ini, nanti untuk apa praktek dan tanya jawabnya ke Pak Edi, gitu. Oh iya, nanti ya Pak. Oke, siap. Siap Pak. Nah, saya mungkin nggak bisa menerangkan satu persatu di sini. Nanti untuk prakteknya Pak Edi, saya secara belum ini untuk tampilan dari input SID. Nah, kemudian next. Nah, ini referensinya ini. Kita harus pelajari referensi daripada penginputan data prosedur. Kita referensi dari report to port. Nah, di situ ada kode-kode yang harus kita pahami. Kode ada IF, TF, ada CF, dan lain-lain. Nah, di situ banyak sekali. Dan ada korelasinya, mungkin ada peta SID itu menggunakan kode apa aja, di situ sudah ditentukan, dan aplikasi kita sudah memfilter daripada kode-kode itu. Kalau SID, kalau nggak perlu kode-kode, nggak akan tampil ya Pak. Atau mungkin di situ ada poin-poin segmen-segmen apa yang harus kita isi. Nah, di aplikasi kita udah kita ini wajib diisi, warnanya merah. Ini ada yang memang bisa diisi, memang tidak, itu warnanya kuning. Kalau yang nggak perlu diisi itu nggak ada warna, maksudnya memang nggak perlu diisi. Jadi itu di aplikasi kita sudah difasilitasi itu untuk mempermudah untuk penginputan data. Next. Nah, ini salah satu hasil dari
penginputan, salah satu hasil dari penginputan untuk data SID. Di sini ada Purwo transisi. Jadi ini bicara untuk input suatu prosedur. Di situ ada apa namanya, kalau nggak salah ada common road, kemudian transition road, kemudian ada tiga kalau salah tiga elemen yang kita jadi kita harus bedakan ya. Coba dari SID itu dari type up sampai berapa ini kita akan bawa itu sebagai prosedur common road atau itu. Jadi konsepnya begitu, kita beda-bedakan. Di sini ada runway transisi, kalau kan ada transition road dan runway transisi. Kita